Nah, kalau misalkan formasi yang dilamar itu hanya ada satu, kemudian pelamarnya ini ada tiga, otomatis nanti yang mendapatkan kode L atau lulus ini adalah hanya mereka yang Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan di sini kita lihat pada rincian alokasi formasi P3K yang ada di instansi kita masing-masing dan juga pada unit penempatan yang jumlahnya tentunya tidak sebanding ya dengan jumlah pelamar, dan juga untuk penentuan kelulusan di sini nanti diurutkan dari yang pelamar prioritas sampai dengan pegawai non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Artinya di sini nanti dilakukan secara berurutan dan juga tidak ada passing grade, kelulusan berdasarkan dari peringkat terbaik. Nah, tentunya dengan melihat kondisi jumlah formasi yang sedikit dan juga jumlah pelamar yang banyak, memungkinkan banyak sekali teman-teman yang tentunya ini nanti nggak bisa ya untuk diangkat menjadi P3K karena keterbatasan formasi. Namun di sini kita mendapatkan informasi kabar gembira terbaru terkait tentang hal itu, menyangkut juga bagi teman-teman yang sedang mengikuti proses seleksi maupun juga nasib kita ketika tidak lulus seleksi P3K 2024. Dan pada video ini kita akan membahas seperti apa skema perankingan dan optimalisasi formasi penentu kelulusan P3K 2024, dan apakah benar nantinya seluruh honorer akan diberikan NI P3K, baik itu yang lulus maupun juga tidak lulus. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita ingat kembali untuk sistem seleksi P3K 2024, di sini kita rujuk pada mekanisme seleksi P3K. Ya, pada di sini adalah dimulai dari pelamar prioritas, kemudian XTHK 2, kemudian non ASN di database PKN, dan juga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi seluruh peserta melakukan pendaftaran terbagi ke dalam dua jadwal, yaitu jadwal tahap 1 dan juga tahap 2. Ya, mana untuk nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 ini adalah melakukan pendaftaran di tahap 1. Sementara yang nomor urut 4 ini adalah melakukan pendaftaran di tahap 2. Nah, tentunya untuk yang pendaftaran tahap 1 ini sedang berlangsung proses seleksi kompetensi, dan untuk yang tahap 2 ini proses pendaftaran sedang berlangsung. Nah, berikutnya baik itu dari pelamar yang tahap 1 maupun juga 2 ini sama-sama mengikuti seleksi kompetensi dengan cat PKN. Dan untuk penentuan kelulusan ini adalah nanti kelulusan berdasarkan pada peringkat yang terbaik ya. Dan terkait tentang peringkat terbaik, di sini kita ulik kembali ya, yaitu untuk sistem perankingan P3K 2024. Di situ terdapat dua ya, yaitu didasarkan pada urutan kategori. Yang kedua ini adalah urutan nilai. Kalau misalkan dari urutan kategori ini belum ditemukan, maka akan dilakukan yaitu pengurutan nilai. Kalau misalkan dari urutan kategori itu adalah sebuah formasi diperebutkan oleh tenaga honorer dengan kategori sama, misalkan sama-sama XTHK 2 atau mungkin sama-sama non ASN di database PKN, maka nanti akan diberlakukan yaitu untuk urutan nilainya. Jadi untuk urutan per kategori ini adalah merujuk pada Kepmen PNRB nomor 347, 348 dan juga 349. Untuk yang seleksi P3K teknis itu adalah nanti didahulukan, jadi dari formasi yang ada itu didahulukan untuk yang XTHK 2. Selanjutnya jika masih ada sisa formasi diberikan untuk non ASN yang terdaftar di database PKN. Kemudian jika masih ada formasi diberikan untuk non ASN yang tidak terdaftar di database PKN. Nah, ini adalah sama untuk yang guru dan juga nakes ya. Kalau misalkan guru itu ada penambahan, urutan pertama itu adalah untuk pelamar prioritas, yaitu guru lulus passing grade tahun 2021. Sedangkan untuk urutan terakhir itu adalah penambahan pada guru itu ada lulusan PPG. Ini nanti adalah untuk urutan yang terakhir. Sementara P3K kesehatan ini juga sama, cuman diberikan untuk penambahan yaitu di urutan pertama itu adalah di 4 bidan pendidik teman-teman. Sedangkan yang dimaksudkan dengan urutan nilai di sini adalah kalau misalkan kita lihat ya, misalkan saja di sini saya melamar yaitu pada jabatan pengelola umum operasional yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan ini adalah sekolah dasar umum ya, atau SD sederajat.
Ya, pada seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk melamar di jabatan P3K teknis dan juga kesehatan kan sepertinya di sini untuk unit penempatan itu pada satuan kerja langsung ya. Jadi beda dengan P3K guru itu kan seluruh formasi alokasinya ini pada dinas pendidikan. Setelah lulus nanti didistribusikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan, tentunya mengacu juga pada anjabnya. Namun kalau misalkan P3K teknis ini adalah langsung di unit penempatan. Misalkan di Korwil bidang pendidikan kecamatan mana seperti itu. Nah, jadi misalkan saja di sini yaitu ada 3 pendaftar ya. Misalkan di sini ada 3 pendaftar yang melamar, sama-sama melamar pada pengelola umum operasional dengan ijazah SD ya, yang ada alokasinya ini hanya 1. Nah, kalau misalkan formasi yang dilamar itu hanya ada 1, kemudian pelamarnya ini ada 3, otomatis nanti yang mendapatkan kode L atau lulus ini adalah hanya mereka yang hanya 1 saja ya, hanya 1. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ini adalah misalkan saja untuk peserta yang pertama ini adalah mereka itu berasal dari XTHK 2 ya. Ini adalah dari XTHK 2, inilah THK 2. Kemudian di sini adalah di database BKN. Ini juga database BKN. Nah, otomatis kalau misalkan di sini kita lihat ini kan meskipun nilainya dari XTHK 2 ini adalah cuma 285 karena dia itu adalah urutan pertama, urutan perankingan pertama, maka dia yang akan lulus, yang akan mengisi formasi yang jumlahnya hanya ada 1 ini. Sedangkan yang di bawahnya ini meskipun mereka itu mendapatkan nilai di atasnya karena dia itu misalkan untuk kategorinya itu di sini kategori non ASN di database BKN, di sini secara urutan ini kan kalah ya, maka dia ini belum bisa lulus teman-teman. Nah, selanjutnya tentunya kalian bertanya-tanya kalau misalkan yang nggak lulus ini nanti bagaimana? Apakah kita stop di sini? Apakah nanti kita itu bisa ditempatkan pada unit penempatan yang berbeda? Dan terkait tentang hal tersebut ini ada kaitannya dengan optimalisasi pengisian formasi P3K 2024 ya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk formasi P3K teknis ya, baik itu yang mempersyaratkan ijazah SMA, pengadministrasi perkantoran misalkan, atau mungkin juga di pengelola umum operasional dengan ijazah yang disyaratkan adalah SD, jika seluruh formasi hanya ada 1 tersebar ya di seluruh unit kerja, di satuan kerja. Maka di sini ketika kita itu mungkin kalah perankingan ya, yaitu di sini misalkan dengan jabatan yang sama. Nah, jabatan yang sama, namun di sini kita kalah perankingan, baik itu urutan dari kategori maupun juga urutan nilai. Maka di sini nanti yang tidak lulus otomatis ya kita nggak bisa menempati formasi yang awalnya ini kita daftar. Nah, misalkan saja di sini saya itu adalah mendaftar di P3K teknis itu yang saya lamar itu sebagai ini ya, misalkan pengadministrasi perkantoran, yaitu dengan ijazah SMA, alokasi formasi 1, yaitu di Puskesmas Beringin misalkan. Nah, ini saya, kemudian teman saya ini. Nah, karena di sini saya urutan pertama dari urutan kategori pertama, ini saya lulus di sini. Nah, sedangkan untuk yang tidak lulus ini kira-kira bagaimana? Nah, yang lulus misalkan di sini adalah yang pasal 2 dan juga 3. Nah, terkait tentang aturan optimalisasi pengisian formasi, maka di sini kita bisa merujuk pada Permenpan RB ya, tepatnya di sini di ayat 4, yaitu dalam hal instansi pemerintah ini masih terdapat kebutuhan ya yang tidak terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada jabatan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda serta memenuhi ambang batas ya. Kalau misalnya ambang batas ini nggak berlaku untuk P3K, tapi di sini yaitu kebutuhan berbeda dengan berperingkat terbaik ya. Nah, ini jadi misalkan saja di sini seluruh formasi ini adalah sudah terisi, kemudian di sini sudah terisi, namun di sini ada kosong misalkan untuk pengadministrasi perkantoran yang ada di Puskesmas Gemarang misalkan ya, ini adalah masih kosong. Maka di sini nanti bisa jadi yaitu kita ini kan nggak ada passing grade ya. Nah, di sini saya nggak lulus di sini, nanti bisa jadi kita ditempatkan di sini. Namun nanti masih di ranking kembali ya, masih di ranking kembali dengan peserta dari instansi dari satu instansi yang melamar pada unit penempatan yang berbeda yang sama-sama menggunakan ijazah SMA untuk melakukan pendaftaran dan sama-sama mendaftar pada jabatan pengadministrasi perkantoran. Apakah nanti saya yang di sini dan teman saya di sini itu bisa mengisi formasi? Ya, tentunya di sini nanti juga akan di-ranking kembali, akan diperingkatkan kembali, dicari peringkat yang terbaik. Dan kita tahu bahwasanya untuk pesertanya ini bukan hanya kita saja. Ini hanya satu contoh, misalkan melamar pada Puskesmas Beringin ya.
Nah, tentunya di sini pelamar di unit kerja lainnya ini juga banyak ya teman-teman. Nah, misalkan seperti ini, yaitu di sini juga ada peserta yang melamar pada misalkan di pengadministrasi perkantoran di Puskesmas Geneng. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan, yang lulus kan 1. Berarti di sini kita nanti masih bersaing dengan 6 orang di sini. Nah, bersaingnya nanti gimana? Bersaingnya tentunya nanti akan di-ranking kembali, di-ranking dari urutan kategori, juga di-ranking berdasarkan dari urutan perolehan nilai. Nah, kira-kira adalah seperti itu untuk skema dari urutan pengisian formasi, perankingan, dan juga optimalisasi formasi. Nah, namun di sini tentunya kalau misalkan teman-teman tidak lulus seleksi ya, di sini merujuk pada surat edaran terbaru dari Menpan RB tertanggal 12 Desember 2004, merupakan sebuah angin segar ya untuk kita baik yang lulus maupun nggak lulus. Di sini kalau misalkan kita langsung lihat pada poin pentingnya di sini adalah surat instruksi dari Menpan RB kepada seluruh instansi pembina kepegawaian ya di daerah maupun juga di pusat, yaitu ketika nggak lulus ya, baik itu lulus maupun nggak lulus, tetap menganggarkan gaji pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Jadi tetap digaji teman-teman, meskipun ganti tahun anggaran 2025 tetap digaji ya nanti. Yang kedua, apabila jumlah pegawai non ASN telah mengikuti proses tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai tersebut dapat diangkat menjadi P3K pada waktu. Jadi nanti harapan kita itu adalah yang di sini, yaitu kita diangkat menjadi P3K pada waktu ketika kita nggak lulus seleksi P3K atau kalah peringkingan seperti pada contoh yang tadi sudah kita sajikan di atas ya. Nah, sehingga nanti anggaran P3K pada waktu itu tetap disediakan ya, jadi tetap digaji teman-teman. Kemudian berikutnya di sini nanti untuk penganggarannya itu disediakan dari APBD ya, dari daerah masing-masing. Ini adalah di luar belanja pegawai. Nah, ini nanti di luar belanja pegawai ya. Jadi tentunya entah itu lulus maupun nggak lulus, di sini kita nanti tetap diupayakan untuk diangkat menjadi P3K pada waktu. Nah, tentunya di sini supaya kita bisa lulus, teman-teman itu juga harus berusaha ya. Berusahanya gimana? Berusahanya tentunya juga harus belajar ya. Belajar, latihan soal, tryout, baca buku dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk rekomendasi buku ini kalian bisa pilih ya video yang saya tampilkan pada layar monitor ini. Kemudian untuk bergabung ke bimbel online maupun juga tryout online, silahkan cek tutorial yang ada di deskripsi. Nah, di sini untuk sekilas terkait tentang P3K penuh waktu dan paruh waktu itu sama-sama diangkat oleh PPK atau bupati, wali kota ataupun juga gubernur. Sama-sama punya NIP ya. Nah, ini bedanya kita gajinya nih. Gaji kalau P3K penuh waktu nanti dari pusat ya, biasanya itu sesuai dengan gaji ASN pada umumnya. Kalau misalkan paruh waktu ini sementara masih menggunakan gaji yang sama dengan ketika kita itu menjadi ketenagaan non ASN. Namun titik amannya di sini adalah tetap dianggarkan untuk di tahun 2025 untuk teman-teman yang nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga saja teman-teman subscriber channel Calon Guru ini lulus semua ya pada P3K 2024.